Kumpul. Kumpul. Xiaocheng, hari ini dia bawa pacar pulang. Kalian semua harus sembunyikan identitas asli kalian. Jangan sampai ketahuan. La Huang, kenapa kamu main-main lagi dengan barang antik? Sekarang kamu cuma tukang rongsokan. Cepat rapikan semua ini. Kamu juga ingat, sekarang kamu bukan raja masak ibu kota. Hanya seorang koki kecil. Jangan pamer teknik pisau lagi. Jangan masak pada melompat tembak. Atau ikan squirrel mandarin. Masak makanan rumahan biasa saja. Dengar tidak? Paksu. Lao Su, kamu ngapain sih? Bu, kontrak kita dengan Songshan Group. Proyek 20 miliar rupiah ini. Cuma 20 miliar rupiah. Mana bisa dibandingkan dengan cari pacar anak saya? Ya tentu tidak. Lain kali urusan kecil, jangan dibawa kemari. Cepat pergi. Baik. Bu, kita berpura-pura miskin. Bagaimana kalau pacar tuan muda lari ketakutan? Ia juga. Yang bisa berjuang bersama, baru pantas dapat kemewahan. Kalau dia benar-benar lari karena ini, berarti dia tidak layak jadi menantu. Kilyarga Gu. Ini rumah kami, tetangga atas bawah. Semua kenal kami. Kami saling kenal, dan selalu ramai. Qinwan, kau tinggalkan aku. Untuk orang miskin ini, ke tempat terpencil ini. Zhao Xiao. Hargai kami. Aku pulang dengan pacarku. Bukan urusanmu. Kau putri kaya. Pacarannya orang miskin? Pulang sekarang. Ha. Kau. Ayo pergi, abaikan dia. Baik. Aku tunggu di sini. Dengan si miskin, lihat sampai kapan kau bohong. Saat kau tak tahan, pasti kembali merengek padaku. Paman Su, Paman Zhang, Paman Huang, kalian juga datang? Katanya kamu mau bawa pacar ke sini. Mereka nekat ingin melihat. Hari ini kan hari istimewa. Kebetulan kita bisa kumpul-kumpul. Iya. Halo paman-paman. Halo Tant. Hello. Cepat duduk di dalam. Lao Zhang. Siapkan masakannya. Sayap. Pengerjaannya sangat halus. Pewarnaan kobalt sangat paket. Ini jangan-jangan keramik biru zaman dinasti Tang? Vas ini luar biasa. Luar biasa kan? Ini susah payah dicari Paman Huang. Ditemukan di tempat sampah. Kupikir ini cantik. Jadi kuambil un truc bangga. Ditemukan di tong sampah? Iya betul. Vas bekas yang tidak ada YG mau. Biasa saja kok. Cepat duduk. Ayo si. Ayo cepat. Duduklah. Ikannya datang. Cicipi dulu. Kobala. Terima kasih Tante. Tolong. Di luar itu, Anjing menggonggong. Abaikan saja. Kamu makan saja. aromanya. Teknik potongnya. Gu Cheng. Kalian punya koki bintang 5? Maksudmu Paman Zhang? Paman Zhang pernah di Hotel Bintang 5 menjadi asisten Koki Utamasana. Pasti Paman Zhang belajar beberapa trik. Koki bintang 5. Tidak layak menjikat sepertiku. Xiaowan. Hari ini pertamamu ke rumah kami. Tante kasih hadiah. Ini. Kalung giok kaisar hijau. Zamrud kaisar apa?
Kalung giok zamrud kaisar. Kualitas warnanya. Pasti satu-satunya di dunia. Tante, ini terlalu mewah. Masa sih? Keluarga kami. Mana mungkin punya itu? Selalu hate. Ini hanya kalung biasa. Ini ibuku. Sudah janji untuk hadiahkan. Untuk menantu perempuan. Tak kira ibu mengeluarkan kalung nenek. Terima kasih tante. Makin dilihat makin asli. Ada apa? Ada tikus. Di mana? Di mana? Ini palsu. Itu waktu kecil. Ibu belikan boneka. Aku tidak takut ya. Cuma tidak mau. Kepintaranmu di hadapanku terlihat. Kau paham? Aku tahu kau pintar. Berhati ksatria. Di hatiku padamu. Hargai dan kagumi. Paham saja sudah. Kau tidur di lantai. Ada apa? Kau dengar suara lolongan, seperti serigala. Mana manquin, saladongar. Cepat tidur. Besok ke rumahmu. Kau tidur di kasur. Tuan Yuda, aku sudah berusaha. Sisanya terserahmu. Untunglah kau. Lenganku kau pegal. Xiao Cheng, tepat waktu. Aku dan Xiaowan sedang merencanakan. Berikan masukan. Kalau kau dan Xiaowan punya anak laki, Gu Liang atau Gu Shenya, Bu, kami masih ada urusan. Masalah anak itu, nanti kita bahas lagi. Selamat tinggal, tante. dasar anak ini. Nyonya. Aku sangat suka Qinwan ini. Siapkan semuanya. Sudah saatnya beritahu Xiao Cheng bahwa dia adalah pewaris keluarga kaya Gu di Shangji. Katanya mau ke rumahmu, kok malah ke sini? Ini pusat perbelanjaan termegah di selatan kota. Kalau mau beli baju di sini, aku mungkin gak sanggup bayar. Bukan untukku, tapi untukmu. Selamat pagi, Direktur Qin. Kalau penampilanmu begini, keluargaku nggak bakal gampang ditipu. Gak nyangka kamu ternyata CEO perempuan. Sudah, cepat ganti baju ini. Aku yang bayar. Kalau gitu, aku nggak sungkan lagi. Qinwan, buat kegaduhan. Bawa orang ke sini. Maksudmu apa? Pertama, dia pakarku. Tolong lebih hormat. Kedua, mal ini kerjasama. Dua keluarga kita. Aku bawa pacar. Ambil baju. Perlu lapor ke kamu? Dia cuma bisa sembunyi di balik wanita. Setahun pun gak bisa cari duit. Main-main aja boleh. Mau serius? Aku. Kenapa selalu pakai jadi tameng? Dasar bocah, urusan kita belum selesai. Waktu itu, berani ganggu aku lagi? Sekarang akan kuajar. Gimana hebatnya aku? Tunggu. Tahu nggak arti, miskin tapi tetap bermartabat? Apalagi, Waner sekarang anyanggap, aku pacarnya. Sudah, cepat pilih baju. Aku yakin dia nggak berani apa-apain kamu. Pilih yang bagus. Baju-baju ini
Semua impor langsung dari luar negeri. Seumur hidupmu, cuma dapat kesempatan ini. Nyonya, sudah kami teliti. Perusahaan Kim ini hanya usaha kecil. Nilai pasarnya kurang dari 10 miliar. Legipula sekarang lagi ada masalah keuangan. Menurut Nyonya, kalau dia pacaran dengan tuan muda, cocok gak ya? Walaupun cuma CEO perusahaan kecil, tapi dia nggak materialistis. Mau berjuang bareng Xiao Cheng. Aku suka itu. Ini Nyonya. Nyonya. Tuan muda sekarang kan nggak tahu jati dirinya. Kalau dekat dengan Nyonya muda, entar jadi minder. Dihina orang. Tenang saja, walaupun Xiao Cheng nggak tahu, tapi kesehariannya, makanan, pakaian, barang-barang, semua yang top. Siapa yang berani, nanti malah malu sendiri. Hei Tai. Baju-baju ini harus dipesan 6 bulan sebelumnya. Dibuat oleh ahli berpengalaman 20 tahun. Badanmu dijual tak akan ganti rugi. Teksturnya kurang halus. Tidak bisa. Apa katamu? Baju ini pakai wool untat. Ini, Jaitan Bahutuma 72 Tuzu. Masih je. Bagian bahu ini sudah menyewa 20. Tukang jahit terbaik dunia. Keroyokan menjahit. Sudahlah, baju ini masih kalah dari baju pemilik. Warung dekat sini lebih berkelas. Biaya desain baju ini 500 juta rupiah. Nyonya Zhao. Selera Anda biasa saja. Dasar kau. Jangan asal kritik. Bicara yang sopan. Jangan main fisik. Bajuku ini lumayan bagus. Rusak nanti sayang. Baik, saya akan panggil ahli fashion untuk menilainya. Dia berani sakiti tuan muda. Nanti akan saya beri pelajaran. Ngapain pukul saya? Ini, pukulin dia dong. Aduh, kami bertugas, jaga keamanan tuan muda. Jangan ganggu hidupnya. Nyonya akan beri tahu jati dirinya. Nanti, dia bisa balas dendam sendiri. Benar. Nanti, tuan muda takkan hiraukan sampah ini. Direktur Zhao, baju ini, kecuali modelnya, mirip baju kantoran, tapi desain, jahitan dan bahannya, semua premium. Kalau abaikan modelnya, harganya ratusan juta. Kau bilang apa? Orang cupu ini mana mungkin bisa pakai baju seharga jutaan? Mata sudah rabun ya? Direktur Zhao. Selain desainnya, sama sekali tak ada celah. Pergi sana, kurasa gelarmu sebagai ahli fashion ini cuma omong kosong. Zhao Xiao, kau menghabiskan sumber daya perusahaan seenakmu, tapi cuma bikin baju-baju tidak berguna. Aku yakin di rapat direksi, kau akan typecast. Kalian. Aku tahu, pasti kau yang rancang baju mewah yang dipakainya. Kau yang beli ya? Kalian berkomplot, mempermainkanku? GER. Berani meremehkanku? Kau ini laki-laki apa bukan? Memukul perempuan itu pengecut. Berani hadang aku? Akan kulihat, tahan dipukul atau tidak. Apa maksud kalian? Di, kenalan yuk. Antican. Ayo serang. Maggie. Anak siapa ini? Cari maut. Hajar dia. Bikin ilfil. Kita pergi. Ternyata Ayah, kenapa ayah kesini? Ayo pergi. Tak Kuzanka, kau kakak berani ya? Aku tak punya keahlian. Cuma tahan banting.
kebal pukulan. Kalau dulu, pernahkah kau diserang karena menolong orang? Misalnya, di suatu gang castle. Menyelamatkan cewek cantik. Tentu saja. Ada gang kecil, sering ada preman mabuk, mengganggu siswi. Setiap kuliah. Pasti kutolong. Sudah banyak kuselamatkan. APA? Sudah banyak kuselamatkan? APA, kamu sudah banyak menolong orangnya? Nggak kelihatan, wah, kamu jago dapatin cewek? Udah nolong banyak cewek cantik. Nggak ada yang mau balas budi? Misalnya, nikahin kamu atau gimana gitu? Ngomong apa sih? Nolong orang itu wajib. Maza minta un ballon? Apalagi imbalan kayak gitu. Nah gitu dok. Iya, bajumu ini gimana sih? Kenapa Master Yu sampai puji-puji baju ini? Aku juga nggak tahu. Ini Kuma baju Yang. Kubeli di emperan jalan. Tapi penjualnya nakal banget. Toi aku miskin. Sering kasih barang. Nggak jelas. Bekas dari mana gitu. Bajuku ini, kayaknya. Jangan-jangan baju bekas anak orang kaya? Terus si penjual iseng jual ke kamu? Kayaknya gitu deh. Gimana kalau kita beli yang baru aja? Baju ini terlalu sederhana. Sederhana itu bagus. Tuan Muda. Baikan baju bagus jadi kelihatan lesu. Panas-panas begini. Kita juga susah-susah nyesek banget ngeliatnya. Apa Tuan Muda pertama kali ke rumah calon istri? Harusnya kita lapor dulu ke nyonya. Siapin hadiah atau gimana? Iya juga ya. Ayo buruan pergi. Sepetin, beli yang termahal ya. Berhenti. Nggak lihat Tuan Sao di sini? Sopan santun nggak ada. Kayak orang kampungan. Kalau nanti sudah menikah, gimana mau ngurus mertua, apalagi bantu suami? Pernikahanku, apa hakmu mengambil keputusan untukku? Karena aku ayah. Wan, kau tahu tidak? Aku menyuruhmu bersama Sao Xiao. Sebenarnya untuk apa? Mengapa harus bergantung pada mereka? Kita bisa mengandalkan diri sendiri, juga bisa dapat investasi Tianhe Group. Lepaskan Qin dari kesulitan. Kamu pikir kamu siapa? Kamu baru lulus kuliah, baru 2 tahun jadi sarjana. Dijadikan direktur utama. Kau pikir kau bisa dapatkan investasi Tianhe Group? Kenapa tidak bisa? Sao Xiao anak direktur Sao. Hanya dengan hubungan keluarga Sao, kita bisa mendapatkan investasi Tianhe Group. Lagipula, apa yang bisa diberi si miskin itu? Cuma bisa membujukmu tiap hari. Ada lagi? Dia Apaan? Kalau tak bisa jelaskan hari ini, alasan jelas, kau harus menuruti, nikah dengan Sao Xiao. Dia anggota keluarga Gu dari Beijing yang misterius. Apa katamu? Aku hanya ucapkan sekali, kalau tak paham, terserah. Jika identitasnya terbongkar, keluarga Gu akan menghancurkanmu. Apa yang kau katakan tadi? Keluarga Gu Beijing apaan? Pewari misterius? Kau bercanda dengan ayahmu? Pewaris misterius ini. Hari ini kau harus berpura-pura, mau tidak mau, kalau tidak. Aku akan beritahu tante, soal kamu sewa pacar. Pagi ini, aku sudah dapat nomor tante. Jangan. Ibu saya sakit-sakitan. Kalau kau beritahu, dia bisa marah besar. Baik. Aku berpura-pura. Ayo buka mulut, aku suapi kamu. Tidak usala. Cicip-cicip juga boleh. Hamanchin. Katanya bapak suka barang antik. Saya sengaja bawa Gucci biru putih, sebagai hadiah. Bawa ke sini. Akan saya periksa baik-baik. Ini piring motif lotus dan sulur. Tekstur tubuhnya halus, glazurnya mengkilap. Ornamen rumit, tapi teratur. Termasuk khas, karya era Yongla. Ayo sini, biar saya lihat. Gucci ini sangat saya sukai. Tuan Muda Zhao memang berwawasan.
Kau bernama Gu Cheng ya? Pertama kali ke rumah Paman Qin. Lagi pula ini, festival perahu. Jangan-jangan datang tangan kosong? Sekalian uji jati diri anak ini. Xiao Wan, temanmu ini, pasti bawa oleh-oleh kan? Pilihan. Accu. Hadiahnya datang. Ini hadiah yang kau beri untuk Paman Qin. Suruh tukang sampah mengantarnya. Jangan-jangan ini sampah yang baru diambil? Hadiah, berharga karena ketulusannya. Paman Wong. Kenapa kau datang? Bawa vas rumahku pula? Nyonya, suruh Huang antarkan hadiah. Seperti ini ke Tuan Muda. Apa ini pantas? Meski vas pecah itu adalah barang berharga. TAPI. Harusnya kita beri hadiah yang sesuai dengan status keluarga kita. Soal bisa dikenali atau tidak, tergantung kemampuan calon besanku nanti. Aku tidak cuma bantu ibumu mengantar barang ini. Sekarang, barang sudah sampai. Aku pergi dulu. Bukan kau yang bawa das? Paman Wong. Masih ada tanahnya? Kau bawa vas dari rumah. P8 APA, jangan-jangan mau dikira barang antik untuk hadiah? Ini memang vas keluarga kami. Wah, Paman Qin, Direktur Grup Qin, ahli barang antik. Masa kau cuma mau mengandalkan vas ini untuk tunggu? Ini bukan biasa. Paman Qin, kau, Xiaogu, cepat jelaskan hadiah ini pada Paman. Aduh, itu, vas ini, sebenarnya. Namanya Xiao King. Mulutnya bulat, kapasitas besar, cocok untuk vas bunga. Salah satu koleksi vas kami. Quantique d'Anta en lama. Kukira kau punya penjelasan bagus. Ternyata cuma mengarang di tempat. Benar-benar vas bekas. Paman Qin, menurutku kita harus diam. Diumumkan, vas Phoenix berputar oleh Tuan Huang. Dibeli dengan Yi Juda. Untuk Tuan Muda. Vas dinasti Ming ini, kenapa dia bilang cuma vas? Mungkinkah dia menyindir jati dirinya? Tampak biasa tapi istimewa? APA dia. Benarkah dia Tuan Muda Gu dari Beijing? Wah Xiaogu. Tak kizangka, kau memberiku hadiah sepenting ini. Ayahmu ternyata tak paham, bisa kabur begini saja. Lupakan, yang penting lolos. Paman Qin, apa kau salah paham? Hadiah berharga APA. Ini cuma vas jelek. Vas ini tak bisa dinilai dari luarnya. Orang pun tak bisa dilihat fisiknya. Benarkan Xiao Gu? Ya. Ya. Xiao Gu ada, kenapa duduk di situ? Aduh, ayo sini. Tempat utama. Jangan paman, aku nyaman di sini. T'accusa. Sekarang statusmu tak pantas duduk di sini. Ayo cepat, ini tempatmu. Paman Qin, pasti ada kesalahan. Dia cuma penghuni rumah kumuh. Apa ayahku? Menjira Gu Cheng. Seorang anak konglomerat. Paman Qin, rupanya kau pun bisa salah lihat. Cium baik-baik mulut vas ini. Hah, vas ini bau. Aduh, beneran bau. Kalau memang barang berharga, siapa yang akan pakai sebagai vas? Tidak. Sudah kubilang. Ini cuma vas biasa. Tunggu, ini aneh. Aku ingat tahun lalu di Lelong Christie's. Ada vas sama persis. Vas ini dibeli pembeli misterius. Harganya 100 juta yuan. Apa? Vaini. Senilai 100 juta? Paman. Di rumahku. Bagnac va Bégini. Cuma ambil sembarangan. Un tuc va. Sama sekali bukan. Jangan-jangan, nanti ketahuan. Wajah, dengar ini, si miskin ini, sudah kental aroma melaratnya. Bohong pun tak becus. Barang antik kelas atas, katanya punya banyak. Kereza, bahkan keluarga kaya. Gu di Shanghai, tak segini mewahnya. Ini cuma vas murahan. Paman Qin tertipu. Dia ini, bukan anak orang kaya. Lagi pula, jangan lupa janjimu.
Kita tak perlu berurusan dengan orang asing. Mari bahas perkawinan Kinwan denganku. Penggawal, usir penipu Kilya. Berhenti. Dia yang kusuka. Dia tamu yang kubawa pulang. Siapa berani sentuh dia? Kalian diam saja ngapai? Cepat bawa Nona ke dalam. Aku lihat siapa berani sentuh ke kuku. Kekek. Ayah, kenapa kamu pulang? Kalau aku tidak pulang, kau akan mengganggu cucu perempuan baikku ini. Kalian pergi dulu. Ayah, izinkan saya memperkenalkan. Ini adalah Sao Xiao, putra dari grup Sao, dan calon penerus grup Sao di masa depan. Halo kakek Ki. Kekek. Ini adalah Gu Cheng. Bisa masak dan cuci baju. Jika aku dan ibunya jatuh ke sungai, dia akan menyelamatkanku dulu. Sepertinya kau sudah memutuskan. Halo kakek Kin. Pemuda ini cukup baik. Grup Sao kami, jika bersatu dengan keluarga Qin, pasti akan menjadi kekuatan besar. Aku Sao Xiao yang cocok untuk Kinwan. Bagaimana menurutmu, Xiao Wan? Kekek. Seumur hidupku, hanya Aceng yang kunikah. Nonsense. Perkawinan ditentukan orang tua. Tak boleh kau main-main. Jangan banyak bicara. Perkawinan cucu perempuanku, bukan urusanmu. Hei, kau bicara terlalu keras. Bagaimana aku bisa mundur nanti? Bagaimana bisa meminangku? Kau malah tidak senang? Masih belum mengenaliku? Nanti kehabisai kau. Ayah, jangan dengarkan Xiao Wan yang ngomong sembarangan ini. Lihatlah si miskin ini. Bisa kasih dia apa? Kunjungan grup Sao kali ini membawa kerjasama. Dasar brengsek. Urusan seumur hidup cucuku, bukan untuk kerjasama. Lihatlah dirimu. Pantaskah sebagai seorang ayah? Kakek Qin, sepertinya Anda belum mengakui kemampuan grup Sao kami. Secara kalau begitu, silakan lihat kontrak ini. Ini. Miliar. Benar, grup Tianhe memberikan kontrak ini sebagai hadiah pernikahan. Kontrak khusus ini hanya akan berlaku jika aku menikah dengan Xiao Wan, baru bisa diberlakukan. Ayah, sudah sampai di titik ini. Aku harus jujur padamu. Dengan kontrak ini, kami keluarga Qin bisa hindari kebangkrutan. Jangan berlagak, kakekku takkan percaya. Omong kosongmu. Kurang ajar, kau menggemparkan harta. Merugi sedikit masih bisa, tapi kau menghancurkan bisnis keluarga hingga hampir bangkrut. Ayah, makanya kita harus buru-buru kerja sama dengan keluarga Sao. Kakek, katakan sesuatu. Sudahlah, kakekmu takkan biarkan warisan Qin hancur. Kita harus kawin dengan Sao. Aku merasa ada YG salah. Jangan-jangan Nyonya muda benar-benar direbut orang? Cepat laporkan pada Nyonya. Kita takkan sanggup tanggung risiko ini. APA, masak ada hal seperti ini? Sudah, aku mengerti. Pak Su, ini jadwal hari ini. Harus bertemu dengan 3 direktur grup perusahaan. Tanda tangan kontrak senilai 80 miliar. Lalu bertemu pemimpin Arab Saudi. Bahas proyek pengembangan minyak di Saudi. Lao Su, Xiao Cheng sepertinya diperlakukan buruk di keluarga Qin. Atur dengan baik. Siap, Nyonya. Putar arah ke keluarga Qin. Lalu jadwal hari ini, batal semua jadwal. Urusan pernikahan tuan muda lebih penting. Cepat putar arah. Kekek, kau juga mau memaksaku. Menikah dengan orang YG tak kusukai? Jangan ganggu kakekmu. Diamnya kakekmu artinya dia menyetujui. Xiao Wan, tenang saja. Jika kau menikah denganku, aku akan memperlakukanmu baik. Semua Jonggon Emozi. Mari bicara baik-baik. APA yang kau lakukan di sini, ini bukan urusanmu. Cepat keluar, kau tak diterima di sini. Ku beritahu kalian, aku sudah ke rumah Aceh. Sudah terima mas kawinnya. Aku hanya mau menikahi Aceh. Katakan sesuatu. Benar. Kami sudah bertunangan. Aku juga sudah memutuskan. Hanya Wan-Wan yang akan kunikah. Kalung tua ini mau dijadikan hadiah cinta? Perkanda? Keluarga Qin di ujung tanduk. Kau masih bersikap seperti ini? Sia-sia aku membesarkan. Aku tidak peduli. Aku hanya mau menikahi Aceh. Hei Zhao Xiao, apa yang kau lakukan? Kembalikan kalung itu. Ini hadiah cinta ya? Hanya dia yang kau mau? Kuberikan kau menikah. Go.
Maaf ya. Ini nenekku, kalung yang selalu dipakainya. Dia ingin memberikannya langsung. Kepada kalung menantunya. Meski tidak berharga. Tapi ini satu-satu. Kenangan darinya. Apa maksudmu? Berani rusakkan kalung nenekku. Kau rusak kalung nenekku? Kau paksa kinuan. Kau hina orang miskin? Aku. Berani kau pukul aku lagi? Hari ini ku buat kau. Tidak kau hirap-hirap. Aku yang akan membunuh. Arg. Tolong. Bantuan. Ah. Kurang ajar kampungan. Berani pukul aku? Hari ini ku buat kau menyesal seumur hidup. Sudah. Kalau bukan karena wajahmu yang lumayan cantik ini, aku sudah pukul kau juga. Dasar kampungan. Berani pukul aku? Hari ini. Bahkan dewa turun tangan. Takkan selamakan dia. Hujaman. Ini rumahku, berani kau. Siapa berani sentuh keluarga kami? Tuan Cheng. Bapak Su dari grup Tianhe. Bapak Su dari grup Tianhe. Bapak Su. Pamanchu. Bapaksu, orang ini, bukan orang yang kulihat kemari. Pamansu kan? Hadirin sekalian, ini kunjungan pertama tuan muda kami. Saya ditugaskan membawa sesuatu ke sini. Bapak Su, tak disangka ayah saya, urusan pernikahan saya, sampai mengganggu bapak. Tak disangka, keluarga Sao bisa mengundang bapak orang penting seperti ini. Ayah. Jika kita bisa bergantung ke grup Tianhe, keluarga Qinka tidak hanya bisa selamat dari krisis, tapi juga meningkatkan level. Kau siapa? Pergi sana. Tuan muda, siapa yang mau memukulmu? Tuan muda. Saya. Paman Su, kenapa Bapak datang? Ibumu dengar ini kunjungan pertamamu. Takut ada yang meremehkanmu. Jadi menyuruhku bawa sesuatu. Tak disangka mereka berani memperlakukanmu begini. Saya sih baik-baik saja. Tu m'as kalung nenek saya. Bapak Su, apa bapak keliru? Bocah ini berani memukul tuan muda kami. Kau cari mati? Kamu, tuan muda. Kau tidak apa-apa? Siapa yang berani? Saya, lagi-lagi kau. Kau memang hebat. Ah tidak. Ini semua salah paham. Salah paham ya? Mari kita selesaikan satu-satu. Pertama urusan pemukulan. Tuan muda, bagaimana mau menyelesaikan ini? Jangan m'impukul. Masalah pukul-memukul ini, lebih baik kita lupakan saja. Pakshu. Sebenarnya tadi dia tidak sempat memukul. Malah aku yang memukulnya. Benar, aku tidak memukul Tuan Gu. Tuan Gu yang jago bertarung. Memukulku berkali-kali. Benar apanya? Tidak kena sama orang, berarti sudah menakuti. Baik. Ganti rugi mental. Tuan muda, menurutmu berapa pantas? Tidak perlulah. Aku tidak terganggu mentalnya. Benar, mental Tuan Gu baik-baik saja. Benar apanya? Suaranya saja sudah gemetar. Aku yang tentukan ini. Bayar dolar 100 juta. Bahkan tidak menyentuhnya. Baiklah. 100 juta ya 100 juta. Tuan muda, masalah kelang ini, bagaimana Tuan mau menyelesaikannya? Kalung ini, peninggalan nenekku, satu-satunya kenangan di dunia ini. Aku mau dia, memungut satu persatu, sampai habis semuanya. Dengar tidak? Satu-satunya peninggalan, nilainya kamu tahu sendiri. Tahu. Aku penggat. Sambil berlutut, ambil satu. Teriak maaf nek, aku salah, ini. Bagaimanapun aku ini, Putra Grup Zhao, bersikap seperti ini, Putra Grup Zhao. Dibanding tuan muda kami, bahkan bukan apa-apa. Pikir baik-baik sendiri. Bisa membuat Direktur Su dari grup Tianhe bertindak seperti ini. Ternyata Gu Cheng ini orang penting. Xiaowan. Aku tadi bersikap kasar pada Tuan Gu. Demi menghormatimu, Tuan Gu, jangan marahi aku ya. Sekarang baru takut? Waktu suruh Ah Cheng pergi, beraninya kemana? Aku ini. Maaf nak,
Nek, aku salah. Maafkan aku, Nenek. Nenek, aku salah. Pas Manchou. Kenapa tiba-tiba berubah? Jadi orang grup Tianhe, jadi bos besar, dan hari ini, kenapa memanggilku Tuan Muda? Ini, Nyonya menyuruhku untuk mendukung Tuan Muda. Tapi aku tidak disuruh mengungkap identitas Tuan Muda. Bagaimana ini? Pas Manchou. Apako salam mangil? Tidak, Nyonya mencari sirang Ali. Untuk meramalkanmu. Katanya kau punya takdir jadi Tuan Muda kaya raya. Makanya aku ikut memanggil Tuan Muda. Pas Manchou. Ibuku percaya. Sudahlah, kau ini bos besar grup. Kenapa juga percaya ini? Lebih baik percaya daripada tidak percaya. Ahli bilang harus dirahasiakan. Semakin sedikit yang tahu, semakin baik. Gu Cheng ini bisa diperlakukan seperti ini. Pasti bukan orang biasa. Tadi aku demi grup Qin tidak setuju dengan Xiao Wan. Pasti membuatnya marah. Aku harus menyatakan sikap. Zhao Xiao menjatuhkan kalau sudah dibuat seperti ini. Aku tadi berkali-kali menyuruhnya pergi. Tidak bisa. Aku harus cepat minta maaf. Kalau tidak, nanti setelah identitasnya terbongkar, sudah terlambat. Gu Cheng ini dari tadi sudah aneh. Seharusnya benar Tuan Muda dari keluarga kaya. Aku tadi begitu padanya. Pasti tidak akan memaafkanku. Tidak bisa, sikapku harus lebih baik lagi. Maafkan aku, Nenek. Nenek, aku salah. Zhao Xiao ini tiba-tiba begitu keras. Mungkinkah dengan begini, benar bisa membuatnya sadar akan kesalahannya? Aku salah. Ah, Paman, Kakek, kenapa kalian tiba-tiba begini? Cepat bangun. Ayah, kakek, kalian salah di mana? Barusan kau minta kakek menyatakan pendapat. Bilang mau bersama Qin Wan. Kakek tidak setuju. Ini salah kakek. Ya. Dan aku tadi. Paman. Aku baru saja menyuruh Tuan Gu pergi. Tuan Gu yang murah hati. Tolong jangan marah padaku. Ayah, kakek, Cheng, dia bukan tipe orangnya, suka menghitung-hitung. Oh ya, betul Paman. Kakek, aku tahu kalian ingin yang terbaik untuk Wan Wan. Aku sama sekali tidak menyalahkan kalian. Hancur. Hancur. Jangan Mereka Singu. Mangiraku sebagai Tuan Muda? Tuan Gu, kelang Anda. Hampir lupa urusan penting. Siapa saja? Bawa hadiahnya. Pas Manchou. Kenapa kau bawa barang? Bekas di pasar loak ibuku, kau bawa ke sini. Ini tidak pantas untuk keluarga Qin. Tidak pantas? Sama sekali pantas. Menurutku sangat cocok. Lagi pula barang-barang ini sudah lebih dari cukup untuk Qin. Tuan Muda tak perlu khawatir. Oh, Paman Qin. Ibuku ini suka bercanda sehari-hari. Jika Bapak tidak suka, akan kubuang untuk Bapak. Tidak. Tidak, sama sekali tidak. Haha, astaga. Ini padang Bodhisattva Guangi. Ada mutiara malam batu kristal alami. Keramik biru putih. Wah, Gayok Hishan. Ini, gelang giok zamrud. Lukisan Wang Shishi. Bagus. Barang bagus. Ayah. Sepanjang hidup saya yang tua ini, belum pernah menerima hadiah semua ini. Semua ini barang berharga tinggi. Ini benar-benar royal. Sepertinya kemampuan Paman Qin menilai barang biasa saja. Tuan Gu, Anda yakin mau memberikan lukisan kaligrafi ini? Karya ini nilainya melebihi semua koleksi di kantor saya. Jika digabungkan, Tentu saja boleh diberikan. Menu rue Ibu Seya Lukizan ini. Harga puluhan yuan. Paman Qin lebay sekali. sebelum ajal menjemput, bisa memiliki permata jade langka. Sungguh keberuntungan terbesar. Xiao Wan, saat kakek meninggal nanti, pastikan batu jade ini dikubur bersama kakek. Bayarkan permata ini. Menemani kakek selamanya. Kek suka sekali dengan jade ini? Yang lebih parah lagi. Hadapi rival seperti ini, sepertinya pernikahan dengan keluarga Qin harus dibatalkan. Halo Nyonya. Lao Su. Selesaikan urusan dan segera pulang. Jangan ganggu Xiaocheng. Baik Nyonya, saya segera pergi. Hadi sudah saya sampaikan, saya pamit duluan. Pas Manchou. Boleh ikut bersama Anda? Tidak boleh.
Kamu supaya dapat pacar. Di depan calon mertua, harus tunjukkan yang terbaik. Jangan-jangan pacar kamu ini palsu? Mana mungkin. Pacar saya ini sangat-sangat asli. Super genuine. Tenang Paman Su. Seiya akan tunjukkan yang terbaik. Kalau gitu bagus. Saya pergi dulu. Hati-hati di jalan Direktur Su. Selamat jalan Direktur. Apa yang kalian bisikkan tadi? Saya tidak dengar. Lalu, kenapa Direktur Su memanggilmu Tuan Muda? Kamu sebenarnya siapa? Sebenarnya semua salah paham. Aku bukan tuan muda sama sekali. Aku orang biasa saja. Tuanku, kalau kau bilang diri orang biasa, lalu kami ini, apa dong? Iyalah. Tuanku, Anda. Jangan sembunyikan jati diri lagi. Kalah, biar kami tahu siapa yang kalah. Tuanku, Director Su, sikapnya ke Anda tadi. Sudah kami tangkap maksudnya. Kami bisa salah. Tapi Direktur Su mau mengaku salah? Kakek Qin. Anda salah sangka. Kakekku dulu dekat dengan ayah Paman Su. Dia panggil laku Tuan Muda. Cuma bercanda. Maman saja. Kau memang bukan anak orang kaya. Kalau mereka tidak tahu ya sudahlah. Kau sudah ke rumahku. Kondisi rumahku seperti apa? Kau kan tahu. Lalu hadiah-hadiah ini semua barang mahal. Masa bilang, hadiah dari Direktur Su? Giok Lantian ini kan, parang langka sejagat. Walaupun Direktur Su, GM Grup Tianhe, TAPI, mana mungkin punya ini? Kakek. Sebenarnya. Giok ini cuma beli ibu di pasar loak. Asal beli saja. Cuma 100-an ribu. Ipai and review. Lalu lukisan ini kan, karya legendaris, Wang Zizi. Nggak sampai 50 ribu. 50 ribu? Kemarin malam, aku ikut ke sana. Jangan-jangan, kita salah semua? Bikin aku memanggil nenek lama-lama. Tapi palsu semua. Xiaoku, kau begini, salah besar. Ini bisa kena tuduhan penipuan. Ayah, Kekek, Cheng kan gak bilang, barang-barang ini asli, itu cuma asumsi kalian. Ayo kita pergi. Ayo pergi. Mau apa? Mau kabur? Taksi meda ITU. Zhao Xiao, apa maksudmu? Ngapain? Bocah ini baru saja menghinaku. Kau tidak lihat? Hari ini aku harus membuatnya. Minta maaf sambil berlutut. Zhao Xiao, jangan sok jago. Punya duit sedikit merasa hebat? Meski semua barang ini palsu. Tapi gelang nenek yang kau hancurkan tadi, itu senilai 10.000 yuan. Itu harta termahal keluarga kami. Senilai 10.000 loh, jumlah fantastis. Aku ganti 100.000 yuan, cukup? SI miskin, seumur hidupmu, tak pernah lihat uang segini. Cepat berterima kasih. Zhao Xiao, jangan keterlaluan, memang Cheng tak kaya, tapi Direktur Su saja memanggilnya Tuan Muda. Di hadapan Direktur Su, kau kuma seperti anak bawang. Paman Chin. Terus terang saja, grup Zhao kami segera kerja sama dengan keluarga Gu Shangji. Nanti, Bukin Kuma Sufom, datang 10 orang. Pun tak takut, Hilyarga, Gu Shangjing ITU. Katanya lebih kaya dari orang terkaya dunia, benarkah? Keluarga Gu Shangji. Keluarga Gu. Aku juga pernah dengar. Membandingkan orang bikin sakit, membandingkan barang bikin kesal. Sama-sama marga Gu. Kok bedanya jauh sekali? Betul. Dan lagi, Su Feng. Belum tentu dia punya backingan. Mungkin dia cuma balas budi keluarga mereka, habis itu pergi. Pokoknya, setelah balas budi selesai, dia pasti minggat dari orang miskin secepatnya. Kalau enggak, mana mungkin bos besar ngasih barang rongsokan begini. Jadi, Paman Chin, sekarang sudah tahu harus pilih yang mana? Tahu, aku pasti tahu. Xiaowan, hari ini, kamu harus nikah dengan Tuan Muda Zhao. Dan urus surat nikah. Ayah, apa ayah sadar? Yang ayah bicarakan ini, aku sudah punya pacar, masa suruh nikah dengan pria lain? Pakar. Pacaran brengsek apa itu? Statusnya sekarang, Piut keluarga Chin, enggak layak ngikat sepatu. Aku. Kekek, kakek tolong dong bicara, Kekek. Kyuku. Kakek ini, bukan tipe matre, tapi mereka melamar. Bawa barang palsu begini. Semua barang aspal, ini bukti. Hilyargaku.
Sama sekali nggak anggap kamu penting. Iya, memang bukan matre. Cuma ganti muka lebih cepat dari balik halaman. Kamu juga bicara dong. Jangan lupa, sekarang aku istrimu. Kita sekarang hidup mati, sama-sama tanggung. But. Paman, Kakekin, me ment ses 40. Aku belum punya uang. Tapi aku Janji. Akan baik ke Wan. Aku sympa. Uang yang aku hasilkan, semua untuk Wan. Dan, kartu ini diberikan calon mertuaku. Sekarang, sudah jelas, mereka sangat menghargai aku. Ini kartu eksklusif cuma 3 di dunia. Kartu hitam eksklusif. Bukan. Kartu ibu kok ada di kamu? Tentu saja tante yang kasih ke aku. Bukannya dia Makazi. 1 biji ke kamu? Lupa bilang. Kartu ini, tante ngambil pas kamu, lagi nggak di rumah. Diam-diam kasih aku. Bu, gimana sih kok bisa gini? Sekalipan kamu suka kinwan. Jangan sembarangan kasih kartu ATM kita ke dia dong. Di sini kan tabungan, seluruh keluarga kita. Nah kan, cewek ketemuan di jalan, emang nggak bisa dipercaya. Kalau begini terus, bisa habis dikuras dia. Ini kartu yang cuma ada 3 di dunia. Kartu hitam super. Wan. Boleh nggak? Kartunya kulihat sebentar? Hack! Ini beneran kartu hitam super. Aku pernah lihat di TV. Persis sama yang Bapak pegang ini. Halo, ayah dan kakek kenapa sih? Ini kan cuma kartu, biasa aja. Kok. Mereka lebih heboh. Dari lihat emas? Nggak mungkin, kartu hitam pasti palsu, kata ayahku. Kartu hitam super, cuma orang terkaya di dunia yang punya uang di kartu ini. Minimal 100 miliar. Bahkan Sufeng, pengusaha top daerah aja, nggak bisa nandingin. Lihat lagi anak ini, kelihatan miskin, keluarga beginian. Mana bisa punya 100 miliar? Camille, tebakannya benar. Di kartu ini, emang ada 1100. Wan, ambil ini. Jangan-jangan tante, aku udah terima kalung dari tante, nggak bisa terima kartu lagi. Terima aja. Aku. Yang sudah ya sudah. Ini angpau pengantin baru, nggak banyak, cuma 100 miliar. Serbiu, Sadu. Angka keberuntungan juga. Ternyata tante, udah anggap aku menantunya. Mungkin tante pengen aku sama Gu Cheng selamanya. Udahlah, jangan bikin tante kecewa. Nanti aja, aku kembalikan ke Gu Cheng. Makasih tante. Nona ini berani sekali berkoar. Apalagi 100 miliar. Berapa nol di belakang 100 miliar? Aku saja tidak tak melihat kondisi rumahku yang miskin. Kurasa di rekening paling, cuma ada beberapa ribu saja. Ashley. Nona. Tidak bisakah kita lebih realistis? Kalau kebohonganmu terbongkar, aku tidak bisa menutupinya. Santai saja, ini rumahku. Ini Buchan Bank. Masa mereka mau cek dana? Apa kamu tidak ingin melihat Zhao Xiao dengan wajah sombongnya itu malu? Cedaka Cow Engine membuatnya kehilangan muka? Yang itu sih sangat ingin. 100 miliar. Wan, kau mau membuatku mati ketawa? Si miskin ini masih bicara 100 miliar, 100 ribu saja dia tak punya. Bahkan kalau ada, pasti uang arwah. Dara miskin selalu menghasilkan orang jahat. Pertanda bawa barang antik palsu. Menipu kami. Sekarang bawa kartu bank palsu. Kau pikir keluarga kita mudah ditipu? SIQ. Pergi sekarang dari sini. Kalau berani sentuh Wan lagi, aku patahkan kakimu. Ayah. Cuma diusir begitu saja? Terlalu mudah baginya. Kemphongen, bukannya kau bilang, kartu pemberian ibumu ini ada 100 miliar? Mari kita buktikan, apakah benar di kartu ini ada 100 miliar. Oh ya, aku lupa enggakkan, kalau di kartu itu ada 100 miliar, kau dan ibumu akan kena kasus penipuan pernikahan dan memalsukan kartu member premium. Cukup untuk membuat kalian makan napi Oktober 20 tahun. Baiklah. Biarkan anak bodohku ini melihat. Kau cuma dapat orang sembarangan. Orang. Bawa mesin EDC ke sini. Mana mungkin? Ini rumah kami. Mana mungkin kami punya mesin EDC? Gimana? Orang kampung bingungnya? Sekarang sujud minta ampun. Masih bisa kuampuni. Suru aku berlutu mantamaf, main piko. Aku tak pernah bilang, kartu ini superior black card. Apalagi ada 1000 miliar. Ini semua asalmu sendiri. Polisi datang pun tak takut. Bangsat kecil keras kepala. Sudah di ujung maut masih nekat. Ayah.
Berikan kartunya. Kakek jangan. Akan kubongkar sifat aslinya. Wan, ayahmu benar. Kau sudah dicuci otak. Sudah saatnya kau menyadari kenyataan. Kampungan. Sebentar lagi, kau dan ibumu akan menanggung akibat karena penipuan ini. Kami tidak bohong. Kau tak berhak menentukan. Jika mengaku kartu ini palsu, ayah pastikan menikahkan aku dengan Zhao Xiao. Tapi jika tidak mengaku, keluarga Achung. Sudahlah, relaka aku mati. Baik, aku mengaku. Tak ada 1.000 miliar di sini. Aku sengaja bohong. Tapi Achung tak bersalah. Transaksi sukses. Saldo akun 1.000 miliar. Serbiu. Casih bagi Jade Kaisar. Direktur Su Tianhe Group sangat sopan. Plus kartu hitam eksklusif. Acheng. Jenggen keluargamu benar-benar keluarga super kaya? Aku juga tidak tahu. Mana mungkin keluarga kami punya uang sebanyak ini? Ini bukan mimpi kan? Pagi Paman Yo. Bangun sudah? Rajin sekali. Pagi-pagi sudah mengukir kayu. Darurat ekonomi begini. Ini namanya masa muda tak berusaha. Tua nanti menyesal. Cukup. Paman. Seharian ini Bapak terus di depanku membacakan puisi kuno. Lebih banyak dari guru bahasa. Paman Yo, aku akan terlambat. Aku pergi dulu ya. Paman Yo, jangan khawatir. Aku pasti akan berusaha. Sudahlah, Lao Zhao. Kau bilang kau orang terkaya provinsi. Bahkan jadi orang terkaya Tiongkok. Pinjam 50 miliar dariku. Tetap harus penilaian aset. Direktur, masalah kartu hitam nyonya di ban kita digunakan secara ilegal. Transaksi curang terdeteksi. Lokasinya di villa keluarga Kit. Bagaimana ini bisa terjadi? Semalam aku tahu, nyonya kasih kartu ke nyonya muda. Tapi transaksi di rumah sendiri. Ini pasti bukan pembelian normal. Pasti tuan muda, dalam bahaya. Siapkan mobil ke rumah Kit. Tidak, sudah terlambat. Helikopter ke atap. Kita segera terbang ke sana. Baik. Jangan-jangan. Dia benar menantu Emas? Tidak. Ini mustahil, tidak mungkin. Oh, aku tahu. Kartu ini pasti kau curi. Gucheng. Kau benar-benar nekat. Awalnya kukira kau pakai kartu palsu untuk menipu. Ternyata kau berani mencuri. Kartu ini sangat berharga. Mencuri kartu ini bisa membuatmu dan ibumu dipenjara seumur hidup. Jangan fitnah. Aku dan ibuku selalu hidup jujur. Takan mais lacukan. Tindakan kriminal. Tak melakukan kejahatan. Kalau baju dijelaskan. Dari mana ibumu dapat kartu ini? Asalnya dari mana? Tidak bisa jawab ya? Lihat. Ini rumah Gu Cheng dan ibunya. Keluarga seperti ini. Mana mungkin punya kartu hitam 100 miliar. Baka. Awalnya, aku ingin kasih kesempatan. Tapi kau carry masalah. Ambil barang terlarang. Penjaga. Tangkap dia, bawa ke kantor polisi. Siapa berani sentuh tuan muda? Siapa berani sentuh tuan muda kami? Ini. Bukankah ini dari Bank Global, Direktur Yo? Putra. Apa mataku salah lihat? Ini bahkan lebih hebat dari Su Feng sekalipun. Dia datang ke rumah kami untuk apa? Ayah, aku juga mau tanya ini. Oh, sekarang aku paham. Pasti si melarat ini nyuri kartu premium dari Bank Global. Sampai ketahuan banknya. Makanya Direktur Yo datang sendiri menangkapnya. Direktur Yo, saya putra ketua grup Zhao Guoyao. Dulu saya dan ayah pernah mengajukan pinjaman di sini. Sekilas melihat bapak dari jauh. Si melarat inilah yang nyuri kartu eksklusif bank kita. Sayalah yang pertama tahu. Baru mau menangkapnya. Bapak sudah datang. Kami kaget juga. Bukankah Paman Yo tukang kayu tetangga kita? Kok Zhao Xiao kelihatan? Sangka takut dong Ganya? Sampai bilang Direktur Yo segala. Hancur. Ini sudah keterlaluan. Direktur Bank Global sampai datang sendiri. Bagaimana ini harus diselesaikan?
Paman. Diam dulu. Orang level Direktur Yo ini bisa bahaya kalau kau macam-macam. Nanti aku yang jelaskan. Tapi, Yang ingin kukatakan, Paman Yo mengasuhku sejak kecil. Kadang lebih perhatian daripada ibuku sendiri. Aku yakin Paman tak akan menyusahkan confus. Direktur Yo, ini salah paham. So, kartu hitam premium ban global ini, Cheng dan Tengku, sama sekali tak ada hubungannya. Semua ini kulakukan untuk melepaskan diri dari pernikahan yang diatur keluarga. Jadi, Xin Wan, diam kau. Gu Cheng sudah memberi kau ramuan apa sampai kau begini, sampai sekarang kau masih bela dia. Kau mau menghancurkan keluarga Qin? Direktur Yo. Tolong jangan dengarkan omongan anakku ini, bajingan kecil ini. Dia sengaja, seperti katak yang ingin memakan angsa, mau menikahi putri memalsukan identitas orang kaya. Tak hanya kirim barang antik palsu, tapi juga memberikan kartu hitam curian ke putriku. Semua ini, keluarga kami tak tahu apa-apa. Mohon Direktur Yo selidiki. Perani sebat tuan muda kami bajingan, jompo bangka, kau cari mati ya? Kalau bukan karena kau, ayah mertua tuan muda, sungguh inginku, petakan kejua kakamu. ayah, maksudmu apa? Apa ayah? Tak peduli kebahagiaan hidup anak sendiri? Kau. Kakek tolong dong. Begini, Direktur Yo. Gu Cheng ini memang mengecewakan. Tapi dia masih muda. Minta hukuman yang lebih ringan. Dia hanya sesat, sementara. Jika sampai tercatat kriminal, masa depannya akan hancur. Kakek Qin, ini salah paham. Aku tidak. Kampungan. Sekarat bag ini masih ngotot. Kau bilang tak punya. Tak punya apa? Tak mencuri. Atau tak berbohong? Gu Cheng, dasar. Miskin tak apa. Tapi karakter busuk itu bahaya. Ah iya, lupa. Orang miskin mana punya karakter? Pengemis sepertimu, rela lakukan apa saja untuk menaikkan status. Zhao Xiao. Aku peringatkan, jangan keterlaluan. Sikapmu yang sombong ini akan dapat balasan. Balasan? Orang kaya sepertiku, kenapa harus takut? Hanya pencuri, miskin seperti yang patut dihukum. Direktur Yo, kenapa masih diam? Pencuri kartu hitam ban global ini sudah kutangkap. Cepat ambil dia, nanti kita berdua akan dapat pujian. Kerja bagus. Kerja bagus. Kepala Yo, jangan hukum aku. Kenapa memukulku? Ini hadiahmu. Ini hadiah tamparan. Ayah, apa yang terjadi? Aku tidak... Paman Yo, percayalah pada baik aku atau ibuku. Kami tidak mencuri kartu hitam tertipu. Paman Joe. Cheng ternyata, kepala ban global adalah Paman Yo. Suami macam apa yang kunikahi ini? NAK. Omong kosong apa itu? Kamu Paman Yo, yang melihatmu tumbuh. Paman Yo percaya padamu. Tuan muda juga malang. Padahal keluarga sangat kaya, tapi tidak tahu. Apa artinya kartu hitam? Seluruh ban global milik mereka. Untungnya, tuan muda sekarang sudah dewasa. Nyonya pasti akan segera memberitahu identitasnya. Tidak mungkin. Oh, aku tahu. Kamu bukan kepala ban global, benar kan? Dia aktor suaanmu, benar kan? Kau ini kucing. Mencuri kartu ban global tidak cukup. Menyewa aktor, meniru orang ban global. Hari ini, bahkan Dewa pun tidak bisa menyelamatkan aku bersampah. Selama ini, kamu orang pertama yang berani meragukan identitasku. Baik, akan kutunjukkan siapa aku sebenarnya. Beritahu semua. Mulai sekarang, ban global akan memberikan sanksi kepada keluarga Zhao Di Yunzhou. Mulai sekarang, akan kulihat siapa yang berani bekerja sama dengan Shao. Jika bekerja sama dengan Shao, berarti melawan Bank Global. Orang tua masih berani blokir keluarga Shao. Kau tahu aku, skala grup Shao ini seberapa besar? Hari ini, kalau kau bisa memblokir grup Shao, langsung siaran makan tai. Paman Yo ini benar-benar. Aku baca di majalah finansial. Yoki, Direktur Bank Dunia.
Kalau gitu cepatlah, siap-siap. Nanti ketinggalan makanan panas. Kau, dasar Gan, tunggu saja nasibmu. Kalian kaum miskin. Hari ini semua kan, kubilang jangan coba kabur. Tuan Zhao jangan marah. Tenang saja. Dua orang ini berani datang mengacau di keluarga kita, berarti menghina keluarga kami. Kau saja tidak akan membiarkan. Apalagi aku. Ayah. Paman. Kau terlalu berlebihan. Nanti kalau berantakan, gimana? Tuan. Xiao Qing tenang. Paman Yo tahu batas. Halo. Katakan langsung. Bocah tak tahu diri. Bicaralah baik pada ayahmu. Lagi pula, dasar anak sialan. Di luar kau sudah hina siapa lagi? Apa ayah? Tolong ulangi. Bank Universal memblokir grup Shao kami. Grup Shao dibekukan? APA. Ayah, mungkinkan orang itu benar-benar terkenal? Direktur Yo? Tidak mungkin. Dia cuma anak miskin yang kuremehkan. Mana mungkin kenal direktur bank global sebesar itu? Pasti ayah tidak sengaja musuhin orang bank global. Makanya keluarga Shao dibekukan. Jangan senang dulu, kampungan. Grup Shao sudah kerja sama dengan keluarga Gu di Shanghai. Kau tak bisa ganggu aku lagi. Sedangkan kau sudah menghina ku hari ini. Sebentar lagi aku akan menghancurkanmu seperti semut. Kita lihat saja nanti. Tuan Zhao. Xiao Qing, jangan panik. Keluarga Shao kecil begini tak berani apa-apakanmu. Ancaman Zhao Xiao tidak kutakutkan. Tapi paman, bisakah jelaskan ini semua kenapa? Aku ingat dulu, kan tukang kayu? Kok tiba-tiba bisa langsung jadi direktur bank global? Ya ampun. Hanya memikirkan keselamatan tuan muda, sama sekali tak terpikir sebelumnya untuk membuat alasan yang masuk akal. Sebenarnya begini. Kalau aku bilang semua ini palsu, apa kamu percaya? Begini, aku dengar. Kamu diperlakukan tidak adil di keluarga kita. Aku sangat marah. Jadi aku datang untuk mendukungmu. Sebenarnya, aku hanya direktur bank global, mirip wajahnya. Mereka ini aktor yang kubayar. Apa benar begini? Aku merasa semua menyembunyikan sesuatu. Xiao Qing, barusan kami dari keluarga kita sudah menyinggungmu. Keharap kamu bisa memaafkan. Jangan disimpan dalam hati. Ayah, apa yang ayah bicarakan? Ayah sebagai orang tua harus minta maaf pada anak muda? Lagipula, identitas mereka belum tentu asli atau palsu. Menurutku, yang terpenting harus menjalin hubungan dengan keluarga Shao. Ini yang utama, tidakkah kau dengar? Keluarga Shao akan kerjasama dengan keluarga Gu. Itu keluarga Gu dari Shanghai, orang terkaya dunia. Begitu keluarga Shao sukses, tentu kita akan dapat keuntungan. Qing Kaiyuan. Apa matamu hanya lihat uang? Tidak pernah memikirkan kebahagiaanku? Ku beritahumu, aku hanya mau cek, miskin atau kaya. Mau nikahkan aku dengan orang, lupakanlah. Ayo pergi. Nayonya muda tak tamakarta, tak kari kuntungan. Setia mencintai tuan muda kami. Memang bagus. Sayangnya, punya ayah, buta tak melihat kebenaran. Baik. Tak dengarkan nasihat tua, nanti menyesal. Ku peringatkan, kau akan menyesal. Menyesal. Yang akan menyesal, justru kau sendiri. Terus-menerus, mau jilat keluarga untuk dekat keluarga Gu. Tak tahukah, pewaris tunggal keluarga Gu berdiri di hadapanmu. Tapi kau tak tahu. TAPI. Aku sangat ingin lihat saat kau tahu kebenaran. Nanti, ekspresi seperti apa yang akan kau tunjukkan? Kenapa? Kenapa ayahku bisa seotoriter ini? Kenapa? Dia tak bisa membiarkanku menikah dengan orang yang kusuka? Mungkin. Ayahmu memang punya alasan terpaksa? Cheng.
Ayo kita nikah. Nonakin. Kau bercanda, ya? Ubingan kita. Dari awal palsu. Tak perlu hanya un tuk. Membangkiti ayah, lalu. Cheng. APM mungkin. Kau benar-benar lupa aku? Karena kau tak mau pulang. Terpaksa quoi? Tinggal di sini. Tak APA. Asal ada dirimu. Dimanapun manis. Kok aku merasa gadis ini mau nempel padaku? Dia kira aku orang kaya? Orang kaya sejati. Mana akan tinggal di sini. Aku harus segera berusaha, bantu keluarga keluar masalah, cepat membuat ibu hidup bahagia. Bocah bandel, jangan salahkan ibu. Ibu, ini untuk kebaikan. Memang, kau banyak menderita. TAPI, justru pengalaman ini akan membuat jalanmu lebih maju. Besok Festival Perahu Naga, dan ulang tahunmu ke-22. Nanti, ibu akan mengungkap semuanya pada juga akan menyerahkan konglomerat triliunan untuk kau kelola. Ayah, masalahnya. Beginilah keadaannya. APA, masih ada hal seperti ini? Putra grup Sao yang terhormat, putra direktur utama ini, terkalahkan oleh si Orang Kampungan, Tenang, NAK. Si miskin Gu Cheng ITU. Ayah akan membalas. Demi kamu. Nonakin Wan itu seumur hidup. Harus jadi milikmu. TAPI. Sekarang ada hal yang lebih penting. Menurut informasi dari ayah, direktur konglomerat Gu, Shangjing saat ini, Ibu Gu Wangkayu, sedang ada di gedung ini. Jika kita bisa berbicara dengannya dan menjalin hubungan, keluarga Sao akan di Provinsi Selatan bisa berkuasa. Direktur Utama, proyek infrastruktur Mars, sudah dimulai kemarin. Total investasi sekitar 30,8 miliar dolar. Selain itu, proyek benteng luar angkasa sedang dimulai. Setelah terlaksana, akan memberi keuntungan triliun bagi grup Gu. Tambahan lagi, Raja Negara A sudah beberapa kali undang makan. Apakah Anda bisa? Ibu Gu. Anda pasti direktur Gu? Ibu Gu. Saya dari keluarga Sao Yunsou. Keluarga kami di Yunsou cukup berpengaruh. Jika Ibu Gu mau, kami siap membantu kapan saja, melayani dengan setia. Director, keluarga kecil Sao di Yunsou itu, anak kaya mereka, Perani Mirbat Tuningan Tuan Muda. Dan menghina beliau, haruskah kami menghabisi mereka? Besok ulang tahun putra saya. Di acara nanti, saya umumkan resmi penyerahan kendali grup Gu ke putra saya. Jika tertarik, silakan hadir. Baik. Tenang Ibu Gu, kami pasti datang. Mulai sekarang, Tuan Muda Gu adalah majikan kami. Perintahnya adalah perintah. Ibu Gu, hati-hati di jalan. Heitai. Ayah, kau lihat kan? Ini rumah Gu Cheng. Kalau keluarga kaya beneran, masa iya tinggal di tempat kumuh begini? Ini buktinya, kejadian kemarin cuma bohong si brengsek ini. Miskin bukan masalah. Yang parah moralnya rendah. Kayaknya, aku salah nilai orang. Orang kayak dia. Moralnya bobrok. Demi tujuan, sampai menghalalkan segala cara. Aku tak bisa menikahkan cucuku. Jangan orang baik ini. Ayah. Aduh cepat pergi. Wah, aromanya harum. Mazakan terakir. Ikan kerapukuku. Coba cicip. Gimana rasanya? Gimana? Enak. Kalau enak makan banyak. Cheng. Maaf ya. Aku terlalu bodoh, nggak bisa masak. Tapi tenang saja. Aku janji akan belajar mati-matian. Biar bisa menjadi istri yang baik. Cepat makan, nanti dingin. Wan.
Ayah, kakek, Paman Qin, kakek Qin. kenapa kalian datang? Gu Cheng, kau bawa putriku ke sini. Kuma Casey makan bega ini? Mau bunuh anakku ya? Kau mau membunuh putriku? Pak Qin, apa masalah dengan sayuran ini? Masalah APA? Masalah besar. Putriku Wan Wan di rumah biasa makan makanan nyua. Di tempatmu kau Casey jam makan ini? Bagaimana kalau putriku sakit perut karena ini? Kau sanggup tanggung jawab? Ayah, jangan keterlaluan. Apa salahnya ini? Menurutku bagus. Diam kau. Aku sudah membesarkanmu dengan susah payah. Bukan untuk kau menderita dengan si miskin ini. Wan Wan, jika aku biarkan kau dan si miskin ini terus bersama, itu merusak hidupmu. Hari ini, kau harus ikut aku. Ayah, kau fasisme. Bertahun-tahun. Akhirnya kutemu Gu Cheng. Aku ingin bersamanya, seumur hidup. Jangan pisahkan kami. Pak Qin, aku tahu Bapak merendahkan aku juga tak. Aku tidak istimewa. Tapi ku berjanji, aku akan kerja keras dan berusaha membuat Wan Wan bahagia. Cheng. Akhirnya kau ingat aku? Akhirnya kau mau bersama aku? Membuat Wan Wan bahagia. Jan si Jatera. Kau pantaska. Lihatlah. Putriku disuruh makan makanan APA ini. Lihat lagi. Di mana kau menempatkannya? Cutanya. Bagaimana kau bisa membuatnya hidup bahagia? Aku. Ini adalah ikan kunyit senilai Rp8.888.000. APA? Bernilai 8.888 juta? Kekek. Kamu bilang, ikan ini bernilai 8.888 juta, benar atau bohong? Tentu saja benar. Paman MU pernah bilang pada ikan ini dibesarkan dengan ginseng berusia ribuan tahun. Kalau dimakan, bisa memperpanjang umur dan juga menyembuhkan semua penyakit. Kamu tidak percaya omonganku? Masa ucapan Paman MU juga tidak dipercaya? Kekek Mew, Ali di bidang ini. Perkataannya pasti benar. Seekor ikan bernilai 8.888 juta. Aku baru makan beberapa suap. Berarti, aku makan mobil BMW utuh. Aku pernah baca di majalah. Tonton ikan berni les jutang. Tapi kakek Qin, pastinya salah paham. Ini bukan ikan bibir kuning. Hanya ikan kuning biasa. Di dapur rumah masih banyak ikan seperti ini. Kalau tidak percaya, bisa kutunjukkan. APA, kamu bilang apa? Rumahmu punya banyak ikan seperti ini? Bahkan dipelihara di NAK, katakan pada kakek, keluargamu sebenarnya siapa? Bisa sebegitu kayanya? Kakek Qin. Anda salah sangka. Kami. Bukan keluarga khusus. Hanya keluarga biasa. Ayah. Jangan tertipu si miskin ini. Lihatlah, cucumu cuma makan apa? Sepanjang meja, selain ikan ini, hanya sayuran. Pelit sekali. Ayah. Kalau tidak percaya, mari bertaruh. Kalau dia orang kaya, kepalaku akan kulepas untuk ditendangnya. Diam. Kamu yang tidak berpendidikan, berani-beraninya menyebut harta karun ini sayuran biasa. Tahukah apa sebenarnya ini? Kekek, maksudmu, bukan kuma ikan ini. Sayuran ini juga. Betul. Tahu nama masakan ini? Yah, ayah. Ini kan cuma tumis sayur caisin biasa? Banyak dijual di mana-mana. Bodoh. Keksen biasa. Ini adalah Lianzhou Caixin yang langka. Di tahun 2020, Lelong Sotheby's. Satu ikon Caixin Premium terjual dengan harga 660.000 yuan. Meski bukan yang premium, asal dari Lianzhou, harganya 100.000 yuan kilogram. APA 100.000 yuan per kilogram. Tak hanya itu, ada juga trufa putih Italia, si berlian putih, harganya Oktober 50.000 yuan kilogram. Wasabi dari negara kepulauan, 50-100.000 yuan kilogram. Sayuran Hongshan ini juga 50-100.000 yuan kilogram. Kakek Qin. Aku tahu niatmu baik, mau agar Paman Qin menerimaku. Tapi, keterlaluan lebihnya. Aku sering makan sayuran ini, harganya cuma ribuan per kilo. Mana mungkin semahal itu? Tapi, tetap kuhargai niatmu, kakek. Terima kasih tak menghina kemiskinan. Terima kasih sudah membelak.
Ayah, apa untungnya kau bantu dia? Sampai mau membelanya mati-matian? Ayah tak sadarkah dengan begitu cucu kita masak jurang API? Ah Cheng bukan jurang api, dia baik hati. Selalu melindungiku. Di mataku, dialah pria terbaik sedunia. Lagi pula, memang sekarang dia miskin. Tapi itu sementara. Aku yakin. Dengan kemampuannya, dia pasti bisa mengejutkan dunia. Kau ini. Kalian tak percaya padaku. Malah anggapku pembohong. Baik, sekarang juga. Akan kubuktikan. Ayah, yakin alamat dari asisten Kiau benar? Tuan Muda Keluargaku, rayakan ulang tahun di sini? Aku juga tak tahu. Bagaimana kalau kuhubungi asisten Kiau? Halo, Sudah sampai? asisten Xiao. Kami sudah di lokasi pesta ultah Tuan Gu. Di mana tepatnya? Tempat kalian berdiri, Janggon Bergerak Tunggu. Oh baiklah, saya. Ayah, gimana? Dia tak tahu lokasi pastinya, cuma bilang. Kita harus tunggu di sini, dilarang naik mobil, jangan melangkah. APA? Ayah, asisten Xiao maksud APA ini? Cuaca hari ini, sampai 30 derajat, kita berdiri di sini, bisa jadi ikan kering. Iya juga. Kau kira, mendekati keluarga Gu, mudah carinya? Ikuti saja perintahnya, mungkin ini, ujian dari keluarga Gu untuk kita. Baiklah. Ayah, berapa lama lagi kita berdiri? Aku juga tak tahu. Tempat ini terasa familiar. Aku ingat, ini rumah si Cheng miskin itu. Dunia memang sempit. Ayah, ayo. Kuajak ke suatu tempat. Daripada diam saja. Bunuh beberapa semut. Buat hiburan. Baik, ayo, silakan. Aku sudah mengirim foto-foto ini ke Paman MU. Kata Paman MU, kalian pasti percaya sekarang kan? Ya ayah, ayah sudah pikir. Kata pepatah kuno, kesalahan pertama dimaafkan. Takbol sampai ketiga kali. Tapi ayah masih saja percaya omong kosong si miskin ini. Sudahlah, kalau ayah tidak akan menyerah sampai lihat peti mati. Sekarang kirim saja foto ini ke Paman MU. Nanti kalau Paman MU bilang semuanya palsu, ayah mau ngomong apa lagi? Dan kau, dasar pejingkan. Demi masak keluarga kaya, kau tiga lakukan segalanya. Nanti, aku akan laporkan ke polisi, biar kau masuk penjara. Pak Kin ini benar-benar tidak masuk akal. Selalu bilang aku menipu mereka. Apa yang kutipu, mereka sendiri yang bilang sayur ini mahal. Dari awal sampai akhir, mereka yang mengatakannya. Cheng, apapun yang terjadi nanti, aku akan tetap bersamamu, menanggung bersama. Lao Chin, foto yang kau kirim, ini maksudnya APA? Ini semua sayuran langka, yang tak ternilai harganya. Jangan-jangan kau sudah lihat aslinya? Hanya keluarga super kaya, yang bisa beli ini. Itu keluarga kelas dewa. Dengar itu, kata Paman MU, mungkin bohong, kalian ini, akan menyesal. Ini mustahil. Ikan ini bajuta. Dan masakan ini, yang bahkan pelayan kami, tak mau makan sayur ini, bernilai jutaan. Seluruh hidangan ini ternyata bernilai 10 juta. Keluarga Gu ini kaya raya. Cheng, apa kau sengaja menyembunyikan identitas untuk mengujiku? Sudah kubilang, kaya atau miskin, aku akan tetap bersamamu. Aku tidak, benar tak nilai sayuran ini, aku makan tiap hari. Ah sudahlah, tak bisa menjelaskan padamu. Aku akan telepon ibu, tanya apa sebenarnya. Makan sekelai juta lebih. Kau pikir, keluargamu keluarga kerajaan? Omong kosong, Kereza, kebohonganmu sudah terbongkar. Zhao Shao, kau datang ke rumahku untuk apa? Tentu saja, untuk menyelesaikan urusan hutang antara kita. Ikan kuning senilai lebih dari 8 juta. Kekek Chin, kau buta ya? Ikan seperti ini. Dikasih ke anjing pun mereka nggak mau makan. Ikan fiber kuning. Ini lebih berharga dari ginseng ribuan tahun. Ikan kuning yang sangat berharga ini, kau sia-siakan begitu saja. Dosa besar. Zhao Shao, jangan keterlaluan. Dasar apa kau datang ke rumah dan merusak barang-barangku?
Karena keluargaku kaya. Kau esai miskin. Aku mau datang ke rumahmu dan menghancurkan barangmu. Itu sudah menghargaimu. 1 juta ya? 2 juta ya? Zhao Xiao. Jangan sok jago. Kau mau melawan hukum, ya? Dosa. Dosa. Barang-barang yang kau hancurkan ini, tidak hanya nilainya lebih tinggi dari emas, tapi juga tak ternilai harganya, sangat langka di pasaran. Jika pemiliknya menuntut tanggung jawab hukummu, sisa hidupmu akan kau habiskan di penjara. Menyalahkan aku? Aku cuma hancurkan beberapa piring makanan rendahan. Antak orang kilas rendah. Apa hukum yang kulanggar? Dan kau, si tua bangka, sama seperti cucu yang buta itu. Kalian sudah dicuci otak sama si miskin ini. Kalau begitu, jangan salahkan aku memperlakukan keluarga Qin dengan kasar. Dan kau, perempuan. Dulu aku mau menikahimu, itu sudah menghargaimu. Karena kau menolak kebaikanku. Sekarang kau cuma layak jadi mainanku. Kau. Pergico. Bagus sekali. Berani kau di depanku, memukul anakku? Kau kira Zhao Guanyao itu mainan tanah liat? Baka. Ku beri kau kesempatan terakhir. Cepat datang ke sini, bersujud minta maaf ke anakku. Aku akan pertimbangkan untuk menyisakan 1 kaki. Lebih baik mati daripada terhina. Surucu minta maaf ke orang ini. Mimpi di siang bolong. Astaga, si miskin ini masih punya harga diri ya. Sayang sekali, cuma sisa harga diri dikit ini. Biarin aku tetap bisa bernapas. Saud era Zhao. Lebih baik berhenti saat masih bisa, jangan keterlaluan. Xiao Cheng ini bisa makan makanan bernilai puluhan juta, keluarga super kaya. Bukan preman kacangan sepertimu, bisa sembarangan kau ganggu. Rupanya sekarang kau sudah membela si miskin. Aku, Qin Kaiyuan. Coba pakai otak sedikit. Jika Gu Cheng benar kaya, mau tinggal di tempat kumuh begini? Lagi pula sampah-sampah ini sudah diverifikasi ahli? Cuma foto-foto usang, berani bilang barang ini bernilai jutaan? Kalian bercanda ya? Oh, soal kejadian kemarin. Benar. Keluarga Zhao memang berseteru dengan Bank Universal. Tapi si miskin ini sama sekali tak ada hubungan. Keluarga Zhao hanya mengalami masalah likuiditas kecil. Makanya dimasukkan daftar hitam oleh Bank Universal. TAPI. Keluarga Zhao sudah menjalin hubungan dengan keluarga Gu dari Shangji. Kemarin Direktur Gu sendiri menemui kami. Direktur Gu mau menemui Anda sendiri. Saya paham, terima kasih Pak Zhao. Berikan kami sekeluarga kesempatan memperbaiki diri. Ayo, ikut ayah. Mulai sekarang aku tak izinkan kau dekat dengan si miskin ini lagi. Hari ini juga kau harus menikah dengan Zhao Xiao di kantor catatan sipil. Ayo pergi. Qin Kaiyuan, mimpi kali. Mau aku menikah Zhao Xiao? Lebih baik aku mati. Pergi kau. Wan tidak mau. Hari ini kalian takkan bisa bawa dia. Kau sendiri susah, masih mau jadi pahlawan? Kampungkan, kami akan tunjukkan akibat mengganggu orang kaya. Bersiaplah. Serang. Aku peringatkan, jangan mendekat. Pakai tongkat kayu busuk. Mau nakutin siapa? Dasar miskin, sampai kayu pun dipakai. Nggak bisa cari tongkat beneran. Cuma pakai kayu lapuk buat berlagak sok jat. Berhenti. Hei anak muda. Kayu Huang Huali ini, dari mana asalnya? Huang Guali apparent. Aku peringatkan, jangan main licik. Aku nggak takut. Ayah, kau ini ngapain sih? Kayu di tangan si sampah ini cuma dia ambil sembarangan dari tumpukan kayu bakar. Mana mungkin Huang Wali? Sekarang yang penting adalah menghajar dia habis-habisan. Biar dia tahu wibawa keluarga Zhao. Tumpukan kayu bakar. Ini kayu Huang Huali asli. Ini adalah harta tak ternilai. Sialan. Ada apa ini? Aku juga tidak tahu. Hei anak muda, katakan dari mana asalnya ini? Urus saja urusanmu. Pura-pura miskin, teruslah berpura-pura. Sudah tipu keluarga Qin. Sekarang targetkan, ayo. Masih pakai kayu Huang Huali?
Tahu harga KU Wang Wali per gramnya? 1 gram cukup beli nyawamu. Si miskin ini, Tuan Zhao benar. Ha! Zhao Dong, jangan biarkan si miskin ini menipumu lagi. Diam siniwa. Sol bahan makanan yua, aku tidak kali. Tapi penilaian barang antik adalah keahlian. Jangan lupa. Selain sebagai direktur, Grup Zhao, aku juga punya jabatan lain. Ketua Asosiasi Penilaian Harta Karun. Sepertinya ada benarnya. Ini bukan Wang Wali biasa. Ini khusus keluarga Karajan. Harga pasaran 100.000 per gram. APA 100.000 per gram. Gu Cheng, jujurlah, kamu sebenarnya siapa? Bukan. Kenapa kalian selalu bertanya begitu padaku? Aku cuma keluarga biasa-biasa saja. Benar-benar bukan orang penting apapun. Kayu-kayu ini Tu m'as bu à Camille. Mazak paquet Caillou Bakar. sama sekali bukan. Caillou Uangwali. APA. Dasar. Kau berani pakai khusus keluarga Karajan. KU Wang Wali. Buate Baker. Aduh. Ayah. Kampungan. Kau tak habis-habis ya? Baik. Kau bilang keluargamu kaya raya ya? Kalau gitu katakan, kenapa kau tinggal di gubuk ini? Jangan bilang, rumahmu ini dibangun pakai emas. Tunggu dulu. Aku baru sadar. Waktu masuk tadi, ada yang aneh. Ya. Kau, ini maksudmu apa lagi? Ini. Emas. Persis seperti di Istana Pangeran Yong. Benar. Dia dari Istana Pangeran Yong. NAK, katakan pada kakek, siapa sebenarnya ubin di rumahmu ini? Punya nilai sejarah luar biasa. Harganya melebihi emas. Rumahmu yang seluas ini, paling tidak senilai puluhan miliar. Ya. Apa kau yakin ubin ini dari Istana Pangeran Yong? Luar biasa. Bisa ambil ubin dari istana kerajaan, lalu dipasang di sini. Ini bukan sekedar masalah uang lagi. Ini jelas kekuasaan absolut. Ya. Kakek Kim. Anda salah paham. Lantai ini Ibu Seyayong. beli di pasar Loa. Harganya tak seberapa. Kalian bicara begini. Bu à Seya. Stres sekali. Sepertinya Xiao Cheng masih menyalahkan kami. Memang, ini salah kami. Bu Tamara tak kenal berlian. Kekek, kenapa? Kekek. Kakek, silakan minum. Terima kasih, tunggu. Kamu. Cangkir ayam doucai. Cangkir ayam doucai. Ini barang antik langka, tahun lalu ada. Replika akhir dinasti Qing, terjual dengan harga 1 miliar. Jika ini asli, sulit dibayangkan bisa laku berapa? Xiao Cheng, keluarga Qin salah, minta maaf padamu. Kakek sudah tua. Padamu, ada satu permintaan Kessel. Bisa tidak kamu tunjukkan harta karun? Tunjukkan semuanya, biar kamu bisa melihat. Kakek, nanti dia lembaka. Tak akan menyesal. Mati pun tak akan kusesali. Kakek, Jean-Gambert berkata seperti itu. bukan saya tidak mau memperlihatkannya. Hanya saja keluarga kami sungguh tidak punya harta berharga apapun. Kakek, aku bersujud pada... Kakek tolong jangan. Aku akan ambilkan. Yah ayah, apa yang kau lakukan ini? Kakek Kin. Ini semua adalah Ibu saya biasanya mencari barang bekas di pasar Loa. tapi. Sepertinya hampir tidak ada yang asli. Harganya tidak seberapa. Jangan ditertawakan. Cari barang murah. Rupanya, sedang bermimpi jadi kaya mendadak ya? Sayangnya, si miskin akan tetap miskin. Takkan bisa bangun selamanya. Xiao Xiao, kalau tidak bisa bicara, diam saja kau. Lagi pula, ini rumahku. Kau tak diterima di sini. Segera pergi dari sini sekarang. Qinwan. Berani-beraninya kau. Keluarga Qin kalian tidak mau hidup lagi ya? Mambuli wanita bukan laki alien. Kalau berani, hadapi aku. Menghadapimu? Dasar semut Kessel. Aku bisa menghancurkanmu kapan saja. Diam kau.
dengar itu, Kampungen? Ayah suruh kau diam. Aku suruh kau diam. Ayah, aku. Jangan ganggu saya melihat antik. Barang antik. Ayah. Ayah tidak dengar. Penjelasan gu Cheng tadi, barang-barang ini semua dikumpulkan dari barang bekas. Di sini, kalau ada satu pun barang asli, aku janji mandi sambil handstand. Guci putar berwarna. Guci putar berwarna. Ayah, coba lihat. Apakah ini Guci putar berwarna? Ini tidak cuma Gucci asli era Qianlong, tapi ini pernah dipakai langsung oleh Kaisar Qianlong. Gucci milik Kaisar. Wah, pasti lebih mahal dari yang biasa, minimal 2 miliar. miliar. Kekayaan keluarga Qin, semua digabung, tak sampai 2 miliar. Ini. Masih bilang bukan, orang penting, sembarangan bawa, Gucci 2 miliar, seperti ini. Aku tahu, kau sengaja menyembunyikan jati diri karena tak mau menikahiku. Salah sangka, aku tak tahu, barang bekas ibu. Seberharga ini. Tapi dia ayah Zhao Xi. Secara logika, tak perlu bohong demi aku. Gucci berwarna. Lukisan Tang Bohu. Kaligrafi Wang Shiji. Udang karya Qi Baisi. Astaga. Ini semua Heart Attack Ternalai. Koleksi langka dunia. Total nilainya lebih dari 100 miliar. Senilai ratusan miliar. Nilainya puluhan miliar. Kamu yakin? Xiao Cheng, paman tadi cuma bercanda saja, jangan dipikirin serius. Ayah, pernikahanmu dengan Wan Wan, paman Qin sudah setuju. Asal kalian mau, langsung bisa nikah. Mo. Ayah, wajahmu berubah, lebih cepat dari balik halaman. Tadi siapa yang meremehkan Cheng? Siapa itu? Sudahlah, dasar anak sirwat. Menantuku saja tak marah, mengapa kamu yang marah? Xiao Cheng. Paman Qin ini punya menantu hebat sepertimu, sanggup membahagiakan. Tampaknya mereka tidak berbohong padaku. Barang antik yang ibu kumpulkan pasti sangat berharga. Tapi meski ibu jeli, Mana mungkin? sekaligus dapat beli banyak harta karun, jangan-jangan aku sebenarnya punya identitas rahasia yang tak diketahui. Ayah, kamu di pihak siapa? Dia cuma pemuda miskin tak beruang. Mana mungkin di rumahnya ada antik senilai miliaran? Aku tak percaya. Sekalipun dipukul tetap tak percaya. Dasar kau. Kuberai tahu. Percaya atau tidak, aku selalu berdasarkan fakta. TAPI. Barang-barang ini, walau ada di rumahnya, bukan berarti milik dia ya. Ayah, kau, apa maksudmu ini? Maksud APA? Apa yang kau maksud? Lihat ini, Gucci putar ini, kaligrafi Wang Shiji, udang karya Qi Baisi, lukisan Tang Bohu. Dengar baik-baik, semua ini harta klan Gu Shanghai yang mereka dapatkan dari lelang. Hei anak muda, coba jelaskan, bagaimana benda berharga ini bisa ada di rumahmu? Ayah, maksud ayah, barang antik ini asli, tapi curian? Hanya saja, ini hasil curian dari klan Gu. Dasar Cheng, ternyata kekayaanmu hasil mencuri. Hadiah antik untuk keluarga Qin. Itu juga hasil curianmu? Kau dan ibumu pencuri. Dasar brengsek. Kemarin kau fitnah, kami mencuri kartu, belum kuhitung itu. Sekarang kau tuduh kami mencuri barang antik, kau pikir aku tak marah? Bagus, kau bilang kami memfitnah. Coba jelaskan kenapa harta klan Gu Shanghai ada di rumahmu? Aku. Bagaimana? Tak bisa menjelaskan? Lihatlah, pria pilihanmu Piraklak Purak, Peng Kuri Lisik. Kau bandingkan dia denganku? Tidak layak. Jangan asal bicara. Aku percaya Cheng pasti tak melakukan ini. Mungkin ini hadiah dari klan Gu Shanghai untuk Cheng. Ingat juga, Cheng dan ibunya marga Gu. Klan Gu Shanghai memberi hadiah ke mereka? Mengejek kami? Benar, mereka bermarga Gu. Tapi lihat penampilan mereka yang lusuh, membantu klan Gu, mengikat tali sepatu pun tak layak. Xiao Gu,
Katakan pada kakek Ki, apakah kamu dari keluarga Gu di Shangjing? Dan barang-barang ini, apakah dari keluarga Gu di Shangjing yang memberikannya padamu? Kakek. Sejujurnya, aku tidak tahu asal barang-barang ini. Sejak kecil hidup di pegunungan, tak pernah sekalipun melihat keluarga Gu di Shangjing. Bohong lagi. Kenapa berhenti? Bagaimana? Sekarang kebobolan, tak berani mengarang lagi? Andai keluarga Gu di Shangjing tahu kamu mencuri harta mereka, mereka akan membuat tak bisa hidup atau mati. How? Aku akan telepon ibuku sekarang, tanyakan apa yang terjadi. Jika aku memanggil ibuku kembali, apakah ini akan membahayakannya? Tidak mungkin, walau tak mengerti apa yang sebenarnya terjadi, tapi aku yakin ibuku pasti tidak akan melakukan hal seperti itu. Director, ada kabar terbaru. Keluarga Zhao sedang mengganggu Tuan Muda di rumah Anda. Tapi jangan khawatir, sudah kusuruh Yo menjaga Tuan Muda. Berapa lama lagi sampai rumah? Sekitar 10 menit. Walau sedang melatih anakku, tapi anak Guan Qiu bukanlah orang sembarangan yang bisa dihina. Keluarga Zhao ya, kuberikan kalimat ini. Gimana? Ibuku mungkin sudah berangkat kerja. Dia tidak angkat. Tenang, hubungi lagi. Aku percaya pada... Serian sini, bocah brengsek. Kau hancurkan keluarga Qin kami, padahal tadi aku masih percaya. Orang besar macam apa? Tak disangka. Kau hanya pencuri. Kakak Guoyao. Ini, lihat, aku di pihak Anda. Soal yang ini, pernikahan Wan Wan dan Tuan Zhao, bagaimana? Pernikahan? Pernikahan apa? Ini. Oh, ingat sekarang, kau yang mau menikahkan putrimu dengan anakku ya? Ya. Mimpi siang bolong, ini. Anakku sudah bilang tadi, Putrima, cuma layak jadi mainannya. NAK. Cepat bawa mainan itu pulang. Mau dia pain? Terserah. Siap, ayah. Zhao Guoyao, jangan keterlaluan. Aku izinkan putriku bersama anakmu, hanya untuk kebahagiaannya. Kalau kau sengaja, coba sentuh sedikit saja. Berdiri. Sudah kubilang, hari ini ada aku di sini. Takan Kubiarkan Kalian Bawadia. Mazi Belom Selama. Sudah mau lindungi orang? TAPI. Aku juga berterima kasih. Hari ini Direktur Gu di sekitar sini akan mengadakan pesta ulang tahun anaknya. Aku sedang bingung, mau kasih hadiah apa? Kebetulan kau muncul. Benar. Tangkap pencuri yang berani mencuri harta keluarga Gu. Hadiahkan untuk Tuan Gu dan Direktur. Ini akan menjadi jasa besar ayah dan anak ini. Tak kizangka, Kampungan masih bisa berguna. Tangkap dia, tangkap pencuri yang berani mencuri harta ini. Oh ya, ibumu yang miskin itu juga. Jangan khawatir, kita urusi satu persatu. Ina Aku Semomu. Tapi sentuh ibuku. Aku. Kau, berani kau memukulku. Serang, hari ini kebenuja. Siapa berani sentuh tuanku? Paman, Tuan Muda. Nyonya muda. Apa kalian baik-baik saja? Paman Wu. Anda, sebenarnya siapa? Dan ibuku, siapa sebenarnya dia? Tuan Muda, jangan paksa saya. Jawab pertanyaan sulit ini. Saya masih ingin bekerja lama. Kau benar-benar tak tahu diri. Sudah begini, masih cari pemeran sandiwara? Bahkan jika dia palsu, seandainya dia benar, Direktur Bank Global Yoki dengan status keluarga Zhao sekarang, kami tak takut. Bodoh. Dia benar-benar Zhou Qi dari Bank Global. APA, ayah, kau tidak bercanda? Paman Wu. Benarkah Bapak benar-benar direktur? Bank Global. Kalau begitu aset Bapak pasti sudah puluhan miliar ya? Tapi. Kenapa Bapak mau jadi tukang kayu di gang kecil ini? Itu hanya hobi kecil. Saya saja, saya ini. Kalau sehari tidak mengerjakan kayu, badan rasanya tidak enak. Biar saya yang jawab. Untuk Direktur Yo. Memang Bapak Direktur Ban.
Tapi bapak juga, bawahan langsung Direktur Gu. Justru bapaklah yang mencuri dari dalam, berkolusi dengan pihak luar, mencuri antik keluarga Gu. Sudah saya duga, Ibu Gu Cheng cuma perempuan, mana mungkin bisa lakukan hal besar? Baru sekarang saya paham, dosa apa yang telah keluarga Qin perbuat? Dua menantu, sama-sama tidak bisa diandalkan. Ayah, ayo kita lapor Hanya dengan ini, kita tak akan terceler masalah keluarga Gu Cheng. Ayah, jangan mudah termakan omongan. Kalau ayah teras begini, jangan anggap saya anak lagi. Kamu, Wan benar. Sebelum investigasi selesai, jangan asal bicara. Jangan sembarangan menuduh. Kakek Qin. Wan. Terima kasih percaya pada kami. Tuan Muda, buat mengurus sampah masyarakat ini, saya saja yang turun tangan. Mereka tak layak diladini, Tuan. Lihai benar kalian memutar cerita. Tidak cekat. Dengan kebohonganmu, keluarga Sao akan saya lenyapkan dari muka bumi. Dulu, aku takut. Benar-benar takut. Tapi 30 tahun timur, saya tahan berat sangge. Kini keluarga Sao kami sudah naik kapal besar. Keluarga Gu Shangji. Kau, Zhou bukan ancaman. Yah, tua bangka. Aku tahu. Kau juga anak buah Ketua Gu. Tapi dibanding kami, jauh ketinggalan. Hari ini ulang tahun Tuan Muda Gu. Ketua Gu sendiri, undang kami hadir. Sedangkan kau, mungkin seumur hidup, takkan dapat kesempatan ini. Apalagi kau ini, pengkhianat. Tuan Muda dan Ketua Gu, pasti takkan membiarkanmu datang ke pesta ulang tahunnya? Mungkinkah, Tuan Muda Gu asli, berdiri di depan kalian, tapi tak kalian sadari? Paman Yo. Tuan Muda, yang kau maksud aku? Apa aku bilang begitu? Ada, lihat mulut yang bocor ini. Tuan Muda, rupanya tak bisa disembunyikan. Anda adalah pewaris keluarga Gu Shangji dan konglomerat Shangji. Ini mustahil. Keluarga Gu Shangji, nilai perusahaannya 10 triliun. Kau bilang dia Pewaris keluarga Gu? ini seperti mukjizat turun dari langit. Seharusnya kuduga, identitas A Cheng istimewa. Tapi tak kusangka, sampai segitunya. Sebelumnya Qin Wan sudah bilang, Gu Cheng dan ibunya kenal dengan keluarga Gu. Sekarang kamu malah bilang, Gu Cheng adalah putra sulung keluarga Gu. Lebih baik bilang saja, dia itu dewa keturunan. Lucu banget. Benar, pernah lihat orang nekat, tapi belum pernah lihat senekat kalian. Tak hanya mencuri harta, tapi juga palsukan diri sebagai Tuan Gu. Baik, sekarang aku akan telepon Direktur Gu. Tunggu sampai dia datang. Lihat bagaimana mereka menghajar kami. Direktur Gu sudah sampai? Sudah. Ayo sini, aku jemput kamu. Ini mobil anti peluru senilai 1 miliar. Rolls-Royce Silver Spur edisi khusus. Nomor polisi 888.888. Ayah, pasti Direktur Gu sudah tak. Harta berharganya dicuri, jadi dia datang langsung. Wah, Direktur Gu, akhirnya bisa bertemu Anda. Oh iya, barusan kami menemukan 2 orang berkolaborasi. Mereka mencuri harta antik keluarga Gu. Benarkah? Iya, mari saya tunjukkan. Silakan lewat sini. Luar biasa. Direktur grup konglomerat 100 triliun. Auranya benar-benar beda. APA. Apa ini masih Tante Gu yang dulu ku kenal? Nggak cuma kamu. Aku sendiri juga nggak percaya. Ini ibuku. Director Gu, dasar anak brengsek ini, pura-pura jadi Young Master Gu, bekerja sama dari dalam, mencuri harta keluarga Gu, yang antik berharga itu. Tenang, Direktur Gu, asal bapak perintahkan, aku akan bawa anak buah, mensingkang mereka jadi kepingin. Angkat kepala. Direktur, ini. Aduh pak. Hack. Salah pukul orang. Direktur, bukannya harusnya mereka yang dipukul? Boleh jelasin? Kenapa begini? Ibu, ayah, APA Gu Cheng, benar anak keluarga Gu? Bodoh. Pedang tajam dia seberi lain kali.
Harum Plum mekar di tengah kesulitan. Tanpa pelatihan bertahun-tahun yang kujalani padamu. Bagaimana bisa kau memilih warak sekuat ini hari ini? Tuan Muda, kemajuanmu beberapa tahun terakhir, semua sudah terlihat jelas. Jadi selama ini ibuku, segala yang dilakukannya. Semua tuku, Gu Cheng. Jean Ganjadianak Tak Taudiri. Terima kasih, Ibu. Terima kasih untuk perhatian Ibu selama bertahun-tahun ini. Jadi Cheng benar putra keluarga kaya Shangjing? Masih mungkinkah dia menerima gadis desa sepertiku? Bu, saya minta maaf, saya tidak tahu status asli Anda, bersikap kurang ajar sebelumnya. Oh dan, karena perilaku bodohku dulu, membuat Cheng menderita banyak. Atas nama keluarga kami minta maaf pada kalian. Wong. Tidak apa. Dasar gadis bodoh. Semua ini kesalahan ayah. Ayah buta tak bisa melihat. Naga sejati. Tak perlu kau minta maafkan ayah. Direktur. Tuan Muda. Semua kesalahan ini adalah tanggung jawab Qin Kayuan sepenuhnya. Jika bisa menebus kesalahan, hukum apapun akan kuterima. Kalau bicara soal kesalahan, aku juga punya. Seandainya dari awal, seperti Wan Wan, consistent mempercayai Xiao Cheng, dengan teguh. Tak akan ada kemudian masalah-masalah kekau ini. Tuan Muda Gu, yang mulia, aku juga membungkuk hormat. Hei, Kakek Qin, apa yang Anda lakukan? Pamankin. Segera bangunlah. Meskipun Anda selama ini memang pernah mengucapkan kata-kata menyakitkan, tapi aku tak. Semua ini Anda lakukan untuk kebaikan Wan Wan. Kasih orang tua tak terbatas. Aku sama sekali takkan menyalahkan. Lagi pula ke depannya kita masih lama bersama. Masihkah kau mau bersamaku? Dengan statusmu sekarang, tak hina dengan asalku? Bodo. Saat aku miskin, Kotak Perna Inaku. Kini mana mankin aku. Manginamu. Tuan Muda ku memilia. Tapi juga, luas hati bagai samudra. Selamat, Direktur, untuk grup usaha keluarga Gu, sudah mencetak penerus yang hebat. Hancur. Keluarga Zhao Tamat. Tak mungkin. Mustahil. Bagaimana mungkin Gu Cheng adalah tuan muda keluarga Gu? Aku tak mau hancur. Hidup berkecukupan. Belum kucicipi cukup. Tuan Gu. Aku salah Tuan Gu. Aku tak tahu menilai orang penting. Aku buta terhadap permata sejati. Dibandingkan dengan Anda, akulah si miskin sejati. Mohon kebesaran hati Anda. Maafkan kami. Tuan Gu. Mohon beri kami kesempatan. Tolong ampuni kami. Barang yang kami pecahkan akan kami ganti 10 kali lipat. Ganti rugi 10 kali. Miskin atau kaya, tak jadi alasan. Ini bukan alasan untuk menindas orang seenaknya. Kalian minta maaf, tapi coba pikir, jika bukan karena statusku sebagai putra tertua keluarga, apa kalian akan mengampuniku? Ini hanya gambaran dari perbuatan kalian. Sehari-hari kalian sering menindas orang yang statusnya Le Biranda. hari ini. Atas nama grupku, keluarga Zhao akan diboikot. Rasakan hidup miskin. Tuan Muda hebat. Kepitusan tepat. Ayo bawa mereka. Bawa pergi kejua orang ini. Tuan Gu. Oh, Tuan Gu. Aku salah. Tuan Gu. Director Gu. Ibu. Apa keputusan? Sudah benar? Keputusanmu tepat. Sangat benar. Orang seperti pantas menerima hukuman. Anakku, telah dewasa. Tak hanya rendah hati, tapi juga tegas dalam bertindak. Inilah sikap pewaris sejati. Hari ini hari pengcon dan ulang tahunmu. Ibu punya hadiah untukmu. Adia apa ini, Ibu? Tuan Muda Janggon buru-buru. Silakan semua masuk. Ketua Grup Tianhe, Su Feng, memberi pasangan Lingxi berusia 1000 tahun. Ucapkan selamat ulang tahun ke-22 untuk Tuan Muda. Ketua Konsortium Su, Yu Changjiang, memberi pasangan Rui Giok Antik. Semoga semua harapan terkabul dan karir semakin sukses. Pangeran Raimondo, dari Kerajaan Es, mengirimkan, Ayah. Apa aku tidak salah lihat?
Orang-orang ini, Semua Konglomerat Terkemuka, raksasa bisnis ternama, berkumpul di sini bersamaan. Aku nggak tahu, yang ku ketahui, menantu laki-laki ini, keluarga saya sangat kaya. Tapi sahibat, ini tidak kesangka. Berapapan kekayaan keluarga Aching, tidak kepedulikan, yang kepedulikan, selalu pribadinya. Tuan muda tak perlu heran. Mereka terlihat mulia, tapi sebenarnya, mereka semua bawahan. Ketua direktur. Apa? Ibu. Orang-orang yang biasanya cuma Fut dans garde radio. ternyata bawahan ibu? Benar. Tapi sekarang, mereka bukan bawahanku lagi. Tapi bawahan, ibumu sudah memutuskan untuk resmi mengundurkan diri dari jabatan ketua grup. Mulai hari ini, kekayaan triliunan grup GU akan kamu kendalikan. Selamat Tuan Muda. Selamat Ketua Direktur. Kemarin aku masih miskin, bahkan istri pun tak mampu kawinkan. Siapa sangka Hari ini berubah jadi menjadi pemimpin. consortium triliunant. Meski terasa tak nyata, tapi rasanya cukup baik.